Assalamualaikum ya Nabi Allah, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habibullah, salawatullahi alaik. Lantunan salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan manusia mulia karena Allah sendiri yang memuliakan, manusia agung karena Allah lah yang mengagungkan, manusia besar karena Allah yang membesarkan, yaitu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dalam rangka kita memperingati hari kelahiran beliau 12 Rabiul Awal, di mana tentu kita harus selalu berbahagia, bergembira hati kita karena kelahiran daripada beliau. Ya Rasulullah, Ya Rasulullah, Ya Hadi, Ya Bashir, Ya Tabib. Karena kita bisa seperti ini, kita bisa menikmati alam ini, itu semua karena beliau. Dalam sebuah hadis sahih, saat dimana Nabi Adam alaihissalatu wassalam berbuat satu kesalahan kemudian memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, namun ampunan belum kunjung datang. Saat Nabi Adam alaihissalatu wassalam meminta ampun kepada Allah dengan kemuliaan dan keagungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian saat itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman, laulahu ma khalaqtuka, kalau bukan karena Muhammad aku tidak akan menciptakan dirimu. Artinya apa? Nabi Adam, alam semesta, surga, neraka dan yang lainnya, semua alam semesta ini tidak ada kalau bukan karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sungguh dusta orang yang mengatakan tidak bergembira dengan kelahiran Nabi Muhammad. Kalau atas kelahiran anaknya saja mereka bergembira, kalau atas kemerdekaan di negerinya saja mereka begitu bahagianya, bagaimana mereka tidak bahagia dengan kelahiran baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Ini adalah satu kedustaan yang sangat besar. Maka bagaimana cara kita bergembira karena kelahiran Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Tidak lain dan tidak bukan adalah dengan cara kita menghidupkan sunnah-sunnah beliau. Sunnah adalah ma'udhifa ila Rasulillah min qaulin wa fi'lin wa taqririn. Apa-apa saja yang disandarkan kepada Rasulullah, baik itu dari ucapan beliau, dari perbuatan beliau, ataupun dari keputusan-keputusan beliau, itu semua adalah sunnah. Maka kita hidupkan sunnah-sunnah beliau di tengah-tengah zaman saat ini sedang rusaknya. Maka saat kita istiqomah tetap menghidupkan, menjalankan sunnah beliau, insya Allah kita mendapatkan pahala orang yang mati syahid. Rasulullah bersabda, man ahya sunnati inda fasadi ummati falahu ajru syahid. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, kata Rasul, di tengah-tengah rusaknya umatku, maka orang itu akan mendapatkan pahala orang yang mati syahid. Begitupun juga di hadis yang lain, saat dimana orang menghidupkan sunnah Rasul, insya Allah akan bersanding dengan baginda Rasulullah di dalam surganya. Sebagaimana beliau bersabda, man ahya sunnati faqad ahabbani. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka orang itu telah cinta kepada diriku. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang mencintaiku, maka akan bersanding denganku di dalam surga. Bohong orang yang mengaku cinta tapi tidak menjalankan sunnah-sunnah beliau, tidak meniru, tidak mencontoh perilakunya Rasulullah, maka itu adalah cinta yang bohong. Saat kita cinta kepada Rasul, insya Allah akan Allah kumpulkan kita bersama dengan beliau di dalam surga nanti. Semoga kita termasuk orang-orang yang dikumpulkan bersama Rasulullah di dalam surganya. Amin, amin ya rabbal alamin. Selain daripada itu, cara kita juga menggembirakan hati kita dengan kelahiran baginda Rasulullah SAW adalah kita dengan cara kita banyak-banyak menyebut beliau. Dalam sebuah hadis dikatakan, man ahabba syai'an aktsar min dzikrihi. Barang siapa yang mencintai sesuatu, maka pasti orang itu banyak-banyak menyebut sesuatu tersebut. Artinya apa? Saat kita mengaku cinta kepada Rasulullah, maka kita akan banyak-banyak bersolawat,
kita akan banyak-banyak mengirimkan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kitab Irsyadul Ibad dikutip sebuah kisah di mana saat Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin sedang menjahit pakaian beliau di dalam kamarnya. Ketika itu pelita padam dan jarum pun itu jatuh dari tangannya. Saat itu pula masuklah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ke dalam kamar tersebut. Betapa kamar tersebut berubah menjadi terang, bercahaya karena cahaya dari wajah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Ma adwa'u wajhika ya Rasulullah." Alangkah bersinarnya wajahmu ya Rasulullah. Tapi Rasulullah bersabda, "Wailun liman la yarani." Celaka buat orang-orang yang tidak dapat melihat wajahku. Padahal wajah Rasulullah itu sangat bersinar dan sangat bercahaya. Aisyah bertanya kepada Rasulullah, "Liman la yaraka ya Rasulullah?" Siapa mereka yang tidak dapat melihat dirimu? Kemudian Rasul bersabda, "Al-bakhil alladzi dzukirtu indahu falam yusalli alayya." Yang tidak dapat melihat keagungan dan terangnya, yang tidak dapat melihat keagungan wajahku dan bersinarnya wajahku adalah mereka orang yang pelit. Siapa itu orang yang pelit? Orang yang pelit adalah saat disebutkan namaku, tetapi mereka tidak mau bersolawat, tidak mau mengirimkan salam kepadaku. Maka daripada itu, saat disebutkan nama baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, hendaklah kita banyak-banyak bersolawat dan salam kepada beliau. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga dengan peringatan kelahiran daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita menjadi sosok di mana kita tumbuh rasa cinta kita kepada beliau, tumbuh semangat kita untuk dapat menghidupkan semua sunnah-sunnah beliau, sehingga kita menjadi umat, menjadi hamba yang pantas dibanggakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nanti di hari kiamat.